Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Halo, perkenalkan saya Andi Lady Latifah. Halo, saya Musdalifah Hasmal. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Asras Nur Rahman. Halo, perkenalkan nama saya Randi Rehan dan di samping saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Firdi. Adapun pengertian ketimpangan sosial, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ketimpangan diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan, jurang pemisah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ketimpangan sosial juga didefinisikan sebagai bentuk ketidakadilan, baik status maupun kedudukan dalam bermasyarakat. Jadi, bisa disimpulkan, ketimpangan sosial merupakan kondisi adanya ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Nah, selain itu, ketimpangan sosial berkaitan dengan adanya perbedaan akses atau peluang yang tidak setara dalam masyarakat sebagai akibat dan kesenjangan dalam tingkatan sosial. Ketimpangan sosial juga membuat masyarakat sulit mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak dibandingkan golongan yang kaya. Adapun pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli, yang pertama Andrinov Caniago, hasil dari pembangunan yang berfokus pada aspek ekonomi dan merupakan aspek sosial seperti keadilan hukum, hak asasi manusia, lingkungan, dan corak budaya. Contoh, pembangunan Bandara Kulon Progo yang dianggap memiliki dampak ekonomi di sektor pariwisata, namun merugikan masyarakat petani di wilayah tersebut karena harus kehilangan tempat tinggal dan juga pekerjaannya. Kedua, Jenny Naido dan Wills, pembangunan yang belum menyentuh masyarakat kelas bawah, sebuah akibat dari adanya perbedaan status penghasilan atau income, sumber daya atau resource, dan kekuasaan atau power di masyarakat. Beberapa dimensi yang digunakan sosiologi dalam mempelajari ketimpangan sosial. Pertama, struktural objektif. Ketimpangan sosial dapat diukur secara objektif dengan melihat penyebab persoalannya, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, kekayaan, kemiskinan, ataupun kekuasaan. Kedua, dukungan ideologis. Seorang sosiolog perlu mempelajari hal-hal seperti undang-undang, kebijakan publik, maupun nilai-nilai kebudayaan tertentu sebagai faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Ketiga, reformasi sosial. Sosiolog dapat mempelajari beberapa hal yang mencakup perlawanan secara terorganisasi melalui gerakan-gerakan sosial sebagai akibat ketimpangan sosial, seperti meneliti gerakan kelompok buruh yang menuntut ketidakadilan upah ataupun sistem kontrak kerja. Adapun bentuk-bentuk ketimpangan sosial dibagi menjadi bentuk ketimpangan sosial ekonomi dan ketimpangan sosial non-ekonomi. Di mana bentuk-bentuk ketimpangan sosial ekonomi yang pertama yaitu 1. Ketimpangan desa kota. Timpangnya pembangunan dan kesejahteraan antara masyarakat desa dan kota. Beberapa indikator ketertinggalan suatu desa yaitu 1. Kondisi pendidikan, seperti persebaran jumlah sekolah yang kurang merata, kualitas sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak, masih minimnya jumlah maupun kualitas guru. 2. Fasilitas kesehatan, yaitu minimnya jumlah pelayanan kesehatan dan peralatan medis, minimnya tenaga ahli medis. 3. Ketersediaan akses jalan, seperti masih banyaknya akses jalan yang belum diaspal, minimnya akses jalan penghubung antar desa maupun menuju wilayah kota. 4. Ketersediaan lapangan kerja, seperti minimnya lapangan pekerjaan di suatu desa membuat para warganya banyak mencari pekerjaan di perkotaan sehingga daerahnya semakin tertinggal. 5. Keterbatasan media dan informasi, yaitu minimnya akses internet dan penyebaran informasi sehingga masyarakat desa sulit dalam mengupdate suatu perubahan. Masyarakat desa sulit memasarkan hasil usahanya sehingga kesejahteraan mereka cenderung stagnan. Bentuk ketimpangan yang kedua adalah ketimpangan antar wilayah. Suatu bentuk ketimpangan yang terjadi akibat pembangunan antar wilayah yang tidak merata, seperti pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, atau antara wilayah pusat kota dengan daerah perbatasan. Contoh, ketimpangan antara wilayah Indonesia Timur dengan Indonesia Barat, wilayah pusat pemerintahan negara dengan wilayah perbatasan, kemampuan suatu wilayah mengelola potensi alam. Ketimpangan antar wilayah terjadi bukan hanya karena faktor alam, tetapi karena cara masyarakat atau kebijakan pembangunannya.
Adapun faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah adalah satu, faktor ekonomi yaitu pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, transportasi, pelabuhan ataupun bandara cenderung masih terpusat di wilayah barat Indonesia. Investasi terhadap pembangunan di Indonesia masih terlalu berfokus pada wilayah barat, khususnya beberapa daerah yang telah mengalami pesatnya pembangunan seperti di wilayah Jawa. Karena adanya program pembangunan yang tidak tepat dan merata, kekayaan alam wilayah timur cenderung kurang terkelola dengan baik. Wilayah timur Indonesia maupun daerah-daerah perbatasan masih memiliki persoalan tentang minimal akses jalan yang menghubungkan antar wilayah. 2. Faktor kesehatan. Beberapa wilayah Indonesia Timur masih banyak yang mengalami kondisi gizi buruk, minimnya fasilitas kesehatan di beberapa wilayah Indonesia Timur. 3. Faktor pendidikan yaitu tingginya angka buta huruf dan putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah menghasilkan tingkat keterampilan dan sumber daya manusia yang rendah sehingga berpenghasilan pada tingkat penghasilan. Bentuk ketimpangan yang ketiga yaitu ketimpangan penyebaran aset. Penyebaran aset dapat terjadi ketika suatu aset seperti modal, tenaga kerja, dan kelengkapan usaha terpusat pada industri besar sehingga UMKM sulit untuk bersaing. Adapun wujud ketimpangan penyebaran aset adalah satu, industri besar yaitu memiliki modal yang besar dari sejumlah jaringan bisnis dan investor, menyerap banyak tenaga kerja, memiliki standar dalam ketetapan gaji para pekerjanya, didukung oleh kelengkapan usaha yang lengkap dan teknologi canggih, memiliki jangkauan pemasaran yang luas. 2. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah rentan mengalami kesulitan modal, seringkali terhambat perizinan usaha, kurang meratanya pelatihan keterampilan bisnis terhadap para pelaku UMKM, sulit dalam menjangkau pemasaran yang luas, sulit bersaing dengan industri-industri besar, menghadapi beban pajak yang menghambat keuntungan usaha. Bentuk ketimpangan yang keempat adalah ketimpangan ekonomi antar sektor. Suatu bentuk ketimpangan yang terjadi karena adanya sektor industri besar atau unggulan cenderung lebih diperhatikan, sedangkan industri-industri kecil atau non-unggulan cenderung diabaikan. Wujud ketimpangan ekonomi antar sektor yaitu satu, sektor industri besar, yaitu cenderung didominasi oleh pekerja terampil dan para pekerjanya banyak yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Kedua, sektor industri kecil atau non-unggulan yaitu cenderung didominasi oleh pekerja tidak terampil, para pekerjanya banyak yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah dan tentang menghadapi bentuk ketimpangan sosial lain seperti ketimpangan desa dan kota. Adapun contoh kasusnya yaitu seperti pedagang kaki lima atau PKL rentan mengalami penggusuran karena minimnya lokasi berdagang yang disediakan dan pembinaan yang dilakukan. Keberadaan sektor industri besar cenderung terkonsentrasi di daerah maju, sedangkan sektor pertanian relatif belum berkembang. Masyarakat nelayan yang tergusur karena adanya proyek reklamasi yang lebih menguntungkan industri-industri besar. Bentuk ketimpangan yang kelima yaitu ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Ketimpangan yang berkaitan dengan dua golongan sosial ekonomi yang timpang, yaitu golongan pekerja terampil dan pekerja kasar dengan kondisi tingkat kesejahteraan yang berbeda di antara mereka. Adapun wujud ketimpangan antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil yaitu satu, kesempatan pendidikan yang timpang sehingga menghasilkan perbedaan tingkat keterampilan antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Dua, ketimpangan penghasilan yang berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Ketiga, ketimpangan pada proses perlindungan kerja yang cenderung membuat pekerja tidak terampil atau kasar rentan mengalami pemecatan secara sewenang-wenang dan sulit mendapatkan pekerjaan baru. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi. Adapun bentuk-bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi yaitu 1. Ketimpangan gender. Kondisi ketidakadilan sosial yang meminggirkan identitas gender tertentu khususnya perempuan sehingga mengalami keterbatasan dalam menjalankan perannya di masyarakat. Ketimpangan gender dipengaruhi oleh budaya patriarki. Budaya patriarki yaitu budaya yang menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga dalam aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik maupun hukum, kelompok laki-laki cenderung lebih diutamakan, sedangkan perempuan dinomor duakan.
Berikut bentuk-bentuk ketimpangan gender yang rentan dialami perempuan, yaitu pendidikan. Masih adanya pandangan yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi sebab nantinya akan menjadi ibu rumah tangga. Kesempatan kerja. Karena berpendidikan rendah, banyak perempuan yang sulit mendapatkan pekerjaan yang luas. Ketimpangan. Kesempatan dalam menduduki posisi atau jabatan tertentu. Ketidakadilan hukum. Rentan mendapatkan pandangan negatif atau bahkan prasangka dari masyarakat ketika mengalami pelecehan seksual. Pelecehan dan kekerasan seksual masih dianggap sebagai aib yang memalukan sehingga para korbannya takut untuk melapor. Para korban pelecehan dan kekerasan seksual rentan mengalami ketidakadilan hukum. Bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi yang kedua yaitu ketimpangan ras dan etnik. Adapun faktor penyebab ketimpangan ras dan etnik yaitu ketimpangan ras dan etnik dapat terjadi karena adanya suatu dominasi dan diskriminasi yang dapat terjadi dari kelompok mayoritas terhadap minoritas. Adapun bentuk-bentuk ketimpangannya adalah pendidikan. Ketika mengalami diskriminasi, kelompok minoritas rentan mengalami ketimpangan dalam mengakses pendidikan yang layak. Kesempatan kerja. Dengan adanya diskriminasi, kelompok minoritas juga dapat mengalami kesulitan dalam mengakses kesempatan kerja dan juga kepemilikan tanah serta tempat tinggal. Politik. Munculnya politik identitas berbasis sara sehingga melemahkan partisipasi politik dari kelompok minoritas. Media massa. Adanya penyebaran informasi yang timpang terhadap kelompok ras atau etnis tertentu, seperti melalui tayangan iklan, sinetron maupun film. Bentuk ketimpangan yang ketiga yaitu ketimpangan pendidikan. Faktor penyebabnya adalah kemiskinan. Karena mengalami kemiskinan, beberapa anak yang tergolong miskin rentan mengalami putus sekolah dan sulit mengubah nasib ekonominya di masa depan. Faktor penyebab selanjutnya adalah kesempatan dan kualitas pendidikan yang belum merata. Sarana dan prasarana sekolah belum lengkap, tingginya angka buta huruf di daerah terpencil, persebaran jumlah dan kualitas guru yang belum merata. Faktor selanjutnya yaitu pernikahan dini. Pernikahan dini membuat seseorang mengalami putus sekolah, memutuskan impian anak untuk melanjutkan pendidikannya. Contoh kasus ketimpangan pendidikan yaitu 1. Ketimpangan pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Ketimpangan pendidikan bagi para penyandang disabilitas adalah rentan mengalami putus sekolah, sulit mendapatkan fasilitas belajar yang sesuai, serta sulit mendapatkan bantuan pendidikan atau beasiswa. 2. Ketimpangan pendidikan Indonesia di tengah daya saing global. Ketimpangan pendidikan di tengah daya saing global yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan yang belum merata, khususnya ke daerah terpencil dan belum dapat mengantisipasi perkembangan industri 4.0 serta dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia kita dalam daya saing global. Bentuk ketimpangan yang keempat yaitu ketimpangan sosial dalam akses sarana publik. Ketimpangan sosial dalam akses sarana publik rentan dihadapi oleh penyandang disabilitas sehingga mereka sulit dalam membangun kemandirian. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam akses sarana publik yaitu fasilitas trotoar, di mana penghubung trotoar ke jalan beberapa masih terlalu curam sehingga membahayakan penyandang tunanetra maupun pengguna kursi roda. Jalur tunanetra seringkali tertutup pohon serta banyak pengendara motor dan juga pedagang kaki lima yang menyalahgunakan trotoar. Jembatan penyeberangan orang atau JPO. Beberapa JPO belum memiliki fasilitas seperti elevator sehingga menyulitkan pengguna kursi roda lansia ataupun ibu hamil. Transportasi umum. Beberapa halte maupun stasiun yang belum menyediakan lift atau fasilitas yang memadai. Layanan administrasi pemerintahan. Belum banyak yang menyediakan tenaga pendamping untuk para penyandang disabilitas. Minimnya petunjuk teknis yang bertuliskan huruf Braille. Bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi yang kelima yaitu ketimpangan sosial di bidang politik. Politik identitas. Faktor penyebab politik identitas yaitu partisipasi politik primordial, yaitu memilih seorang calon pemimpin berdasarkan latar belakang sara.
Akibatnya, suatu kelompok dapat menggunakan ujaran-ujaran kebencian yang mengandung sara untuk menguatkan pendukungnya dan mengalahkan lawan politiknya, menguatkan posisi politik dari ras, etnis maupun agama yang mayoritas dominan. Kelompok yang minoritas sulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjadikan pemimpin politik. Dapat menghadirkan stigma negatif terhadap kelompok minoritas tertentu seperti pada kasus terorisme yang menyudutkan kelompok agama tertentu. Bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi yang terakhir adalah ketimpangan sosial di bidang hukum. Beberapa pihak yang rentang atau powerless mengalami ketidakadilan hukum, yaitu 1. Masyarakat miskin, buruh migran atau tenaga kerja Indonesia, kaum perempuan, kelompok mahasiswa, dan masyarakat adat. Adapun bentuk ketidakadilan hukum yaitu minimnya akses terhadap bantuan hukum seperti pengacara bagi beberapa kelompok rentang atau powerless, minimnya pengetahuan hukum yang minim, penegakan hukum yang masih dipengaruhi oleh kasus suap dan korupsi. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab struktural dan kultural ketimpangan sosial. Faktor struktural ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial berkaitan erat dengan tata kelola kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat sehingga mengakibatkan tidak berjalannya upaya pemerintah dalam melaksanakan dan memeratakan hasil pembangunan. Contoh, persoalan stunting yang disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan kesehatan. Kebijakan impor beras yang merugikan petani lokal. Sulitnya masyarakat miskin dalam mengakses bantuan hukum. 2. Faktor kultural. Ketimpangan sosial berkaitan erat dengan pola perilaku masyarakat yang dipertahankan dalam kebudayaan serta adanya sikap mental masyarakat seperti etos kerja yang rendah, kurang kompetitif, dan tidak berorientasi ke masa depan. Contoh, adanya pandangan yang pasrah dalam hidup atau mudah menyerah atau fatalistik seperti makan tidak makan asal kumpul, tidak suka menabung dan berinvestasi, budaya menerobos aturan demi mendapatkan keuntungan tertentu atau korupsi. Adapun faktor penyebab ketimpangan sosial secara umum adalah 1. Ketidaksiapan menerima perubahan. Faktor kultural. Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi persaingan di era industri digital membuat mereka sulit bersaing dan semakin tertinggal. Faktor struktural, pemerataan akses internet yang minim membuat masyarakat sulit untuk merasakan perkembangan industri digital. Faktor kedua adalah kebijakan pembangunan yang kurang tepat, terjadi ketika terdapat proses pembangunan yang selalu dipaksakan dan cenderung tidak memperhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalam suatu masyarakat, termasuk kebudayaannya. Contoh, kebijakan pembangunan perkebunan yang merugikan masyarakat adat karena kehilangan hutan adatnya. Kasus reklamasi yang merugikan masyarakat nelayan. Faktor yang ketiga, tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata, dipengaruhi oleh ketimpangan akses atau peluang, pembangunan pendidikan yang belum merata. Ketimpangan penghasilan pekerja terampil mendapat upah lebih tinggi daripada pekerja tidak terampil atau buruh. Pemusatan kekayaan, ketahanan ekonomi yang rendah atau guncangan ekonomi. Faktor keempat ialah institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Terjadinya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Adanya pembangunan yang hanya memperhatikan keuntungan segelintir pihak. Terjadinya pemusatan kekayaan pada kalangan tertentu seperti elit politik dan pengusaha besar. Faktor yang kelima, adanya bias akibat globalisasi, ketimpangan keterampilan atau skill, penghasilan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan antara pekerja terampil dan tidak terampil. Industri digital dan robotik menjadi ancaman dalam menghasilkan pengangguran bagi pekerja tidak terampil. Adapun dampak negatif dari ketimpangan sosial adalah: pertama, tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Kedua, tindakan kriminal yang semakin meningkat. Ketiga, dapat menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat. 4. Apabila terus dibiarkan, akan berpengaruh terhadap terhambatnya pembangunan ekonomi suatu negara dan pertumbuhan ekonominya. Dampak positif ketimpangan sosial. 1. Menimbulkan rasa empati antar golongan dalam membantu satu sama lain supaya bisa mendapatkan kesetaraan sebagaimana mestinya. 2. Ketimpangan sosial dapat meminimalisir mental individu yang cepat puas supaya terdorong untuk mempersiapkan diri yang jauh lebih baik. 3. Ketimpangan sosial dapat mengajarkan mengenai kehidupan yang sangat beragam supaya bisa menerapkan kehidupan. 4. Mendorong masyarakat untuk senantiasa bersyukur mengenai apa yang dimilikinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tentang ketimpangan sosial. Apabila ada kesalahan dan kekurangan,
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.